Siapakah sebenarnya antikristus itu yang dimaksudkan oleh Yohanes sang rasul itu? Dia berkata di dalam 1 Yohanes 2 pasal 18 bahwa nanti suatu saat ada seorang antikristus. Ini tanpa Anda harus tafsir. Jadi ternyata antikristus adalah pendusta. Pendusta itu siapa? Dialah sosok iblis. Iblis itulah pendusta. Lalu dikatakan siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Masih dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini kepada Anda. Dan saya terus akan menyampaikan bahwa inilah kebenaran itu. Kebenaran ialah Yesus adalah Sang Mesias, anak tunggal Bapa. Dia lahir dari Bapa. Kalau kita baca dalam kitab Amsal, dikatakan Sang Hikmat itu Yesus sudah ada sebelum alam semesta jadi. Pada awal mulanya ia dilahirkan dari Bapa, diperanakan dari Bapa, dan dia ini Sang Mesias, anak tunggalnya, menjadi anak kesayangannya. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan ada hal yang menarik, banyak yang menyangkal baik anak maupun bapa. Siapakah mereka yang menyangkal anak dan bapa? Mereka itu adalah antikristus. Saya akan baca bagi Anda semua. Kita akan baca dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini adalah surat Yohanes. Anda tahu siapa Yohanes? Yohanes adalah murid kesayangan daripada Yesus. Dia adalah Rasul Yohanes. Sosok inilah, Rasul Yohanes inilah yang dibuang di Pulau Patmos dan dia menulis suatu buku yang namanya Kitab Wahyu. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos, ya Allah punya rencana yang luar biasa baginya, yaitu rencana agar dituliskan semua yang diungkapkan oleh Sang Ilahi, Yesus Tuhan ketika dia berada di sorga. Dan ini adalah surat Yohanes kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, yaitu 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18. Saya mengambil ini sebab ada tema yang menarik terkait dengan antikristus. Ya, ada sering teman-teman saya para debater, pada polemikus yang di seberang mengatakan bahwa kita kan percaya Yesus sebagai Kristus. Mana buktinya? Jika Anda mempercayai Yesus adalah Kristus, Anda harus mempercaya Yesus itu adalah anak tunggal Bapa. Itu deh intinya. Poin penting di situ. Sekali lagi saya ingin katakan buat Anda, jika Anda percaya kepada Yesus yang adalah Kristus, Mesias, Anda harus percaya bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Bapa. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia bersama-sama dengan Bapa pada mulanya. Dia dilahirkan oleh Bapa. Dunia ini diciptakan karenanya. Ya, luar biasa. Lalu, siapakah sebenarnya antikristus itu yang dimaksudkan oleh Yohanes, sang rasul itu? Dia berkata di dalam 1 Yohanes 2 pasal 18 bahwa nanti suatu saat ada seorang antikristus. Ini tanpa Anda harus tafsir, ya. Ayat ini tidak perlu tafsir.
Anda sudah tahu bahwa dikatakan nanti suatu saat ketika Yohanes menulis surat ini, ya, dia berada di Asia Kecil. Dia menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Ingat, Asia Kecil itu adalah daerah-daerah jajahan Romawi. Tetapi suatu saat akan ada yang namanya antikristus. Seorang, berarti ada satu pribadi. Lalu dia katakan bahwa, tapi saat aku menulis ini banyak anti-antikristus. Ya, sudah datang ya anti-antikristus. Artinya bahwa yang namanya kelompok-kelompok yang menyangkal itu sudah ada. Tetapi nantinya akan ada yang namanya sosok satu pribadi yang nantinya akan mungkin mendirikan satu agama, ya, atau satu kelompok besar, atau yang menamakan diri nabi, tetapi dia adalah antikristus. Ya, kita kurang tahu apa maksudnya, tapi seperti itulah dia. Kalau pada saat dia menulis ini, ya, dia katakan bahwa sekarang telah bangkit. Artinya sudah ada semua, ya, sosok-sosok yang bangkit. Banyak yang telah bangkit, yaitu anti-antikristus. Itulah tandanya bahwa sekarang ini sudah masuk di dalam zaman-zaman akhir. Lalu siapakah antikristus itu? Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22, ini jelas. Siapakah pendusta itu? Jadi ternyata antikristus adalah pendusta. Ya, pendusta. Anda mungkin kaget. Pendusta itu siapa? Kalau Anda baca dari kitab Kejadian, ya, kitab Taurat Musa, para kitab-kitab Injil, ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Anda baca, pendusta itu dialah sosok iblis. Iblis itulah pendusta. Lalu dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dialah pendusta. Dia adalah antikristus, yaitu dia. Ini yang harus digarisbawahi. Dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi jelas, nanti sosok yang namanya seorang antikristus yang akan datang itu, dia akan menyangkal Bapa maupun Anak. Ya, ini jelas terjadi. Lalu siapakah sosok itu? Dia adalah pendusta. Pendusta itu dialah antikristus. Ini jelas. Seseorang itu telah ada atau belum? Ya, ini menjadi pertanyaan. Kalau saat ini telah bangkit, ya dari dulu itu sudah ada. Tetapi apakah sudah ada? Ya, sudah ada. Sudah ada antikristus. Seorang itu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes itu sudah ada. Dialah yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Amin.